Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan. Mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan pernyataan dari Pendeta Ezra Soru berkaitan tentang penilaian dia terhadap para mu'alaf, begitu ya, yang mana dia mengatakan dengan rasa kekesalan dan kemarahannya, dia mengatakan bahwasanya mana ada mu'alaf itu yang pintar, kan bodoh semua. Ya saudara, gelombang mu'alaf yang begitu masif dan begitu besar ya akhir-akhir ini memang banyak meresahkan para pendeta, para pemimpin gereja, ya, para pendeta, para pastor, kemudian juga para misionaris, ya, para penyampai Alkitab atau Injil, ya, mereka melihat perkembangan Islam itu begitu pesat, ya, akhir-akhir ini, dan begitu masif jumlahnya, tidak satu dua orang, bahkan kalau kita lihat di kanal YouTube, ya, itu kodonditan itu hampir setiap hari mensyahadatkan orang. Itu baru satu donditan saja, belum lagi yang lain-lainnya, ya, yang menerima dan mensyahadatkan orang-orang yang tadinya di luar Islam kemudian menerima Islam, ya. Karena memang keislaman itu begitu unik dan luar biasa, daya tariknya begitu besar, gitu ya. Inilah agama rahmatan lil alamin itu ya begini, sehingga orang-orang yang tersentuh hatinya, ya, begitu mudah menerima dan tidak sulit memahaminya, begitu. Saya jadi teringat dengan apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nasr itu, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kata Allah di dalam surah An-Nasr ayat yang kedua. Allah mengatakan demikian. Kata Allah, dan kamu nanti akan melihat, ya, manusia itu akan berbondong-bondong masuk ke agama ini, ya, ke agama Allah ini, ya. Jadi Allah memberikan gambar suatu saat nanti akan ada masanya manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan itu terbukti, gitu ya. Itu terbukti saat ini. Tidak saja di Indonesia, di belahan dunia lain pun, ya, di Eropa, di Amerika, di Afrika, gelombang mu'alaf itu begitu begitu luar biasa, sehingga ini semakin membuktikan bahwasanya Islam itu memang agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, ya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saudara,
Nah ini kalau pendeta Esra Soru tadi mengatakan para mu'allaf itu bodoh semua karena mereka tidak belajar, justru dia itu sangat salah besar. Justru para mu'allaf itu karena sudah mendalami, ya, mendalami Alkitabnya, mempelajari Alkitabnya, bahkan mempelajari tidak 1-2 hari, bertahun-tahun. Banyak pengakuan para mu'allaf itu dia mempelajari Alkitabnya itu sekian tahun, ya. Dia baca berulang kali isi Alkitab itu, dan ternyata banyak kejanggalan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bahkan tidak sedikit yang menemukan konsep-konsep keislaman ada di dalam Alkitab itu sendiri. Yesus sholat, Yesus berdoa kepada Allah, Yesus dikhitan, apalagi ya, larangan LGBT dan lain sebagainya. Konsep-konsep keislaman itu ditemukan di dalam Alkitab. Yesus bersahadat, Yesus mengaku dirinya hanya sekedar seorang utusan, Yesus mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah Allah satu-satunya. Nah, ajaran itu dicerna, diterima dengan baik oleh para mu'allaf ini sehingga mereka bersyahadat. Jadi kalau dikatakan para mu'allaf itu bodoh semua yang tidak pernah belajar, justru lihat background para mu'allaf itu pada umumnya adalah pemuka-pemuka kekristenan itu sendiri, pemuka-pemuka agama Kristen, pemuka-pemuka gereja. Tidak sedikit ada yang dulunya pendeta, pastor, bahkan seorang misionaris, orang yang tadinya seharusnya mengkabarkan Injil, justru malah dia menerima Islam, menerima Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai nabinya, menerima Al-Quran sebagai kitab sucinya, ya. Justru sekali lagi karena mereka memperdalam dan mempelajari kembali lebih jauh tentang Alkitab itu, justru mereka mendapatkan hidayah, menjumpai kebenaran, dan bisa menerima Islam. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena di media sosial, ya, sosmed atau khususnya di YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu, IG, para mu'allaf itu menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya kenapa dia bisa menerima Islam itu sendiri. Jadi bukan karena bodoh, justru karena dia memperdalam dan belajar dengan baik tentang kekristenan. Ya, dia sadar bahwasanya ajaran yang mereka yang mereka anut selama ini sebelum dia masuk Islam itu justru ajaran manusia, ya, bukan ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti apa yang dilakukan oleh umat Kristen saat ini. Mereka sadar akan itu, dan lebih jauh lagi mungkin kalau menurut saya mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9. Apa kata Yesus di situ? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi mereka sadar akan Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9 ini. Mereka tahu, mereka secara lisan, secara lidah memuji Yesus, ya. Tapi ternyata setelah diteliti, setelah ditelaah, ajaran yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan, ternyata merupakan ajaran manusia, ajarannya Paulus. Sehingga ini mereka mereka sadari, mereka mendapat hidayah, dan mereka compare dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu ternyata mereka menemui ajaran Yesus yang sebenarnya itu adalah di dalam ajaran Islam. Makanya tidak sedikit yang mengatakan kalau mau mengikuti Yesus maka masuklah ke dalam Islam. Nah itu saudara, jadi apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru ini sangat keliru besar. Dia hanya meluapkan kepanikan dan kemarahan saja dia mengatakan demikian. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi intibar bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث